One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah sore ya ibu-ibu ya. Tapi alhamdulillah sore ini kita sudah mengantar kemenangan atas sidang Prapit Mas Roy Suryo, betul? Allah boten sare, betul? Jangan sampai kita ngomong Allah sarenya cuma di Polda. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kami sudah meminta kepada Kapolda untuk mulai melakukan reformasi atas Polri, karena kan ini gugatan untuk Kapolda melalui Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas penangkapan dari Mas Roy Suryo, betul kan? Kita berharap tidak terjadi lagi hal yang seperti ini, karena ingat ibu-ibu, kita berjuang adalah untuk selain untuk kita juga untuk anak cucu kita, betul? Indonesia. Untuk Indonesia. Karena ketika hari ini terjadinya pada Mas Roy Suryo, bisa jadi besok terjadi pada anak cucu kita, betul? Bisa terjadi pada ibu, betul? Bisa terjadi pada bapak-bapak, betul? Nah, jadi kepada netizen, kami di sini bukannya nggak ada kerjaan, betul? Bukannya pengangguran, bukannya dibayar, betul? Coba kita tanya, kemarin kan Bang Rismon bilang ibu-ibu itu katanya dibayar 100.000, betul nggak? Katanya, katanya ibu-ibu dibayar 100.000 itu sudah siap untuk demo, betul apa enggak? Bang Rismon, sang omon-omon ya, buktikan omonganmu kalau kamu ya sok tahu kami yang hadir di sini dibayar 100.000. Ibu-ibu coba kita hitung 100.000 100.000 sekali datang 2 tahun, siapa yang mau bayarin? Semua bayarin Bos kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak datang dari hati, mana mungkin, betul nggak? Kalau nggak datang dari keinginan memperbaiki negara ini, mana mungkin kita di sini, betul? Jadi jangan asal nuduh, Mon, ya. Benar, memang karena penjilat. Enggak, Irismon itu Soloyo. Mon dolar naik, Irismon. Irismon dolar naik. Ayo dong Pak Sony. Alhamdulillah hari ini kita udah menyaksikan bersama ya, yang benar itu adalah benar. Nah, oleh sebab itu kita jangan ragu untuk mengatakan yang benar itu adalah benar. Tadi disampaikan Bu Mary, Allah boten sare ya. Kita bersama Allah ya, jangan bersama setan. Oleh sebab itu kita berkeyakinan bahwa kebenaran pasti datang untuk kemenangan. Benar, jujur dan adil itu adalah harapan kita. Ketika hukum itu lemah, negara ini tidak mentaati konstitusi, maka negara itu lemah. Oleh sebab itu hukum harus tegak. Nggak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita harus tegakkan hukum ini sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan benar. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu dengan perjuangannya yang tanpa lelah. Jangan ada dengar lagi dibayar-bayar seperti Rismon ngomong itu ibu dibayar. Tidak benar. Ya, itu Rismon sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa sih Pak? Waduh, 50.000 mau beli apa ya? Jangan mau, siapa aja yang bayar. Kameranya aja udah 12 juta. Iya, benar ya. Jangan mau dibayar ya. Nih, bayar. Terima kasih. Saya sebagai pembina utama KMPRI. Kalian nggak terima. Ayo, siapa yang setuju saya? Siapa yang setuju saya jadi pembina utama KMPRI? Oh ya, berarti sah ya, sah. Saya tunjuk pembina kedua saya, Janes Yahan. Pak Janes sudah resmi mulai hari ini jadi pembina KMPRI. Wah, pembinasakan. Pokoknya hari ini sangat kita termus sekarang kayak kiong yang kena garam. Kita dibayar. Kalau kiong kena garam. Tadi ada termo lewat, udah bawa media, lewat doang, kita langsung Kicau. Iya.
sekali lagi saya bilang, siput kalau siput dikasih garam, keong dikasih garam, pasti gitu. Terus inilah termulia, jangan kalian anggap itu kepolisian itu hakim, kepolisian itu penyidik. Kalau penyidik itu belum tentu benar itu pelakuannya, apalagi yang termulia turunan Jokowi ini, biadab semua penangkapan itu, gila. Apa? Gak ada ijazah Jokowi lah. Hilang. Gak ada, bukan hilang. Gak mungkin hilang, pengawalan begitu banyak lah, gitu. Jadi sekarang tinggal kita berdoa bagaimana caranya supaya Jokowi diborgol. Udah itu aja. Kita balik badan ya, dibaca nih. Nah, dibaca ya. Nah, jadi Saya punya pesan khusus untuk Bang Rustam. Kenapa nggak hadir nih? Ya kan? Apakah sudah RJ? Ya kan? Saya curiga Rustam sudah RJ sama Eko Sulistyo nih. Sama Pratikno. Jadi makanya nggak datang sidang hari ini ya. Tolong Bang Rustam buktikan. Kalau dia nggak hadir di sini, Ya kan nggak hadir. oh, Sudah nggak hadir dia. Ini nggak RJ. Jadi, ya, ini coba ngadep balik dulu nih. Nah, ya ada tulisannya dong nih. Nah, iya. Jadi nggak usah main-main. Kami sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi kita sudah paham, betul ya? Kita sudah paham intrik-intrik, gimmick-gimmick. Udahlah, nggak usah lagi lah bohong-bohong. Makanya Sudah diam. Lidah Neti suaranya nggak gacor lagi. Iya, makanya ketika kemarin sidang yang di PN Jakarta Timur sangat kacau. Inilah kita bikin baju ini. Innalillahi telah mati penegakan hukum di Indonesia. Mau nggak mau kita tetap meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, betul kan? Kaosnya dibakar dong. Enggak dong. Kan masih di PN belum. Gitu. hari Kamis bagaimana kalau kita nyanyi rame-rame? Mary, Mary. Tahu yakin? Saya Bang Roy ke itu ke mobil Pak, udah naik mobil. Pak Ugro di sini dong, Pak Ugro. Mana termos suaranya kacau lagi tadi. Barang ini. Dia lagi diwawancara. Apa-apa deh udahlah. Pak, kalau dia nggak hadir, ada tadi satu yang perempuan itu, Pak. Ada nggak? Aku masih ada sini, tapi nggak banyak. Jangan ada banyak jajahnya. Mau yang sering datang aja. Oh, banyak. Iya. Bener-bener dia tadi lewat dan hanya lewat aja. Tapi kurang dikasih kroto sama jangkrik. Rismon, Elida. Gede-gede. Nggak cukup kan dibilang siapa cepat dia dapat. Enggak. Jangan suka kadang-kadang ada gitu. Enggak. Ada Mas Ray. Ayo. Mas Ray. Mama. Dak sini dak. Mas Ray. Pak Ugro sini Pak Ugro. Pak Ugro. Bagaimana? Sini yuk mengungkapkan rasa bahagia. Di situ. Nah, Ini luar biasa ya. Luar biasa Bu Mary Tamiri dan teman-teman semua dari KNPRI. Waduh, perjuangannya luar biasa. Terima kasih ya. Jadi untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin tidak sempat membersamai, alhamdulillah hari ini tadi Pak Ugro juga sudah menyaksikan, Mbak Mary juga sudah menyaksikan, ibu-ibu juga kita melangkah kecil untuk tujuan yang jauh lebih besar. Ini kemenangan rakyat ya, karena apa? Rakyat sekarang tidak perlu terlalu takut lagi untuk tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba digeledah,
tiba-tiba ditahan. Karena itu semua harus melalui aturan-aturan benar. Selama ini mungkin hantam kromo saja, cuk, tangkap tahan. Ternyata kan itu semua ada prosedurnya. Dan kita menemukan prosedur yang luar biasa. Dan moga-moga itu akan bisa diteladani oleh senior-senior dari Pak Ugro yang sekarang masih bertugas ya. Dan Pak Ugro ini contoh yang luar biasa ya. The new Hugeng ya, new Hugeng in Indonesia itu namanya Pak Ugro ya. Jadi polisi yang baik itu sekarang tidak hanya 3, ada 4 ya. Pak Ugeng, polisi tidur, kemudian patung polisi Pak Ugro. Itu ya Pak. Mamanya 50.000 saja sama lo. Apa? Mama 50.000. Oh, itu kurang ajar itu sih. Dokter asuransi ini para ML ya itu Pak. Dan sekarang pakai isu receh lagi. Katanya nggak hanya 8, 20 pasang. Iya. Tadi kami sengaja bawa kue apem. Oke, besok Mama saya akan juga melakukan pemeriksaan dan melakukan klarifikasi untuk 2 orang. Satu Dokter Eng dan yang kedua Lecumanan di Polda Metro Jaya semua. Saya lapor mereka. Laporan Mas Roy. Ya, laporannya sendiri. Saya melaporkan respon. Iya, laporan Mas Roy. Iya. Satu orang satu perkara. Satu orang satu perkara, nggak bisa digabung. Nggak boleh Pak digabung. Ugro. Di Polda juga itu laporan. Polda Metro Jaya. Oke, atur nuhun Pak. Siap. Ya, yuk. Matur nuwun Mas Roy. Marina Kemeri. Nih Pak Ugro mau ngomong dulu nih buat Mama Kemeri. Mas Roy makasih ya. Pak Didi. Ngomong dulu Pak Didi sebentar buat media-media kita ini. Silakan Pak. Bagaimana Pak Ugro? Hari ini apakah kayaknya aku lihat sumring ya? Ya, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Hakim pra peradilan hari ini ya. Itu saya ingat pelajaran baris berbaris waktu saya masuk di Akabri tahun 75, ya kan? Jadi kalau baris berbaris itu langkah pertama harus tegas, ya. Jadi begitu masuk jalan ini tegas nih, ya. Nah, Kalau yang sekarang? ini faktanya sekarang putusan itu sudah tegas dan jelas. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita tidak lihat menang kalah. Iya betul. Tapi lihat tentang masalah dalam penegakan hukum tadi tidak boleh ada emosional yang tinggi. Iya. Harus pakai azas rasionalitas yang tinggi. Kemudian legalitasnya jelas, transparansinya jelas. Dan kalau ini diterapkan dalam penegakan hukum ke depan, saya rasa pra-peradilan tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Jadi ini kemenangan buat kita. Kemenangan buat hukum di Indonesia. Kemenangan buat. Iya. Makanya ini baju kami udah baca belum? Ini akan kami pakai lagi di PN Timur besok. Ya, selalu saya katakan hukum itu sebagai panglima. Jangan dibalik panglima sebagai hukum gitu ya. Betul itu betul. Iya, ini Pak Didi. Kalau saya cuma mau bilang, hidup hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pak Roy Suryo lawan Polda dan turut termohonnya adalah Kejaksaan Tinggi ya. Meskipun dikabulkan sebagian katanya, tapi bandanya adalah penggeledahan, penangkapan, penahanan yang tidak sah dan ketiga-tiganya dinyatakan tidak sah. Jadi sekali lagi hidup hakim pra-peradilan. Amin. Dinyatakan tidak sah dan sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Amin. Alhamdulillah. Pak Yayat, sampaikan dulu. Kadia. Saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh ahli pidana Mas Didit Wijayanto Wijaya. Saya menambahkan di sini terkait dengan putusan hakim tadi, rehabilitasi atau untuk pemulihan nama baik daripada Pak KRMT Roy Suryo Notoduprojo itu kan tidak bisa karena ini menggunakan KUHP nomor 8 tahun 1981. Kita juga maka akan mengajukan tadi kata hakim ini diajukan berikutnya, gitu kan? Maka kita akan mengajukan berikutnya tetap untuk berdasarkan PP 92 tahun 2015 untuk mengajukan rehabilitasi. Kalau kondisinya Mas Roy dalam keadaan sekarang itu minimal 100 juta. Ya, kalau misalkan luka berat sampai 300, kalau beliau
Ya, mohon maaf, amit-amit ya, kalau sampai tidak ada itu rehabilitasi sampai 600 juta. Seperti itu. Kita akan ngajukan lagi ya untuk rehabilitasi. Kita gunakan PP nomor 92 tahun 2015. Insya Allah. Semangat. Mohon dukungan. Semangat. Mohon dukungan seluruh Indonesia. Luar biasa. Hidup Pak Prabowo. Seluruh Indonesia. One Kawan TV 1.